Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang akan membahas tentang materi Sistem Moneter Internasional dan Neraca Pembayaran. Pengertian sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem moneter internasional adalah sistem di mana beberapa negara menilai dan menukarkan mata uangnya. Sistem moneter internasional ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri. Sistem moneter internasional, International Monetary System, menetapkan aturan di mana negara-negara menilai dan mempertukarkan mata uang mereka. Sistem ini juga memberikan mekanisme untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara pembayaran internasional suatu negara dan penerimaannya. Sejarah sistem moneter internasional bermula dari standar emas. Negara-negara setuju untuk membeli atau menukar uang kertas mereka untuk ditukar dengan emas. Tetapi standar emas runtuh ketika Perang Dunia I, yang mengakibatkan negara-negara menangguhkan janjinya untuk menjual emas pada nilai per mata uang mereka karena depresi besar yang dihadapi. Kemudian ada era Bretton Woods. Untuk menyehatkan perekonomian pasca Perang Dunia II pada tahun 1944, 44 negara bertemu dan membuat dua organisasi, yaitu Bank Internasional dan Dana Moneter Internasional. Setelah itu, Bretton Woods berakhir. Negara Inggris mengalami permasalahan makrostruktural yang menyebabkan nilai pound menurun dan kurang diminati masyarakat, sehingga masyarakat beralih pada dolar Amerika Serikat. Kinerja Sistem Moneter Internasional tahun 1971. Perjanjian Jamaika memisahkan sistem nilai tukar fleksibel di mana nilai tukar ditetapkan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Untuk bergabung, sebuah negara harus membayar deposito atau kuota. Ukuran kuota ini penting karena ada beberapa alasan. 1. Kuota suatu negara menentukan kekuatan suaranya dalam IMF. 2. Kuota suatu negara bertindak sebagai cadangan resminya. 3. Kuota juga menentukan kekuatan pinjaman suatu negara dari IMF. Sedangkan tujuan IMF itu sendiri adalah yang pertama, untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional. Yang kedua, memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan seimbang dari perdagangan internasional. 3. Mempromosikan stabilitas pertukaran untuk memelihara perjanjian pertukaran yang tertib di antara anggota. 4. Membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral. 5. Memberikan kepercayaan pada anggota dengan membuat sistem sumber daya umum IMF. Yang keenam, memperpendek durasi dan menurunkan tingkat disekwilibrium dalam neraca pembayaran internasional dari para anggota. Bank Internasional memberikan pinjaman keras. Ada Asosiasi Pembangunan Internasional memberikan pinjaman lunak soft loan. Korporasi Keuangan Internasional mempromosikan pembangunan sektor swasta. Ada Badan Penjamin Investasi Multilateral memberikan asuransi pada swasta risiko politik.
Para pelaku bisnis internasional perlu memperhatikan statistik BOP negara untuk beberapa alasan sebagai berikut. 1. Statistik BOP membantu mengidentifikasi pasar baru untuk barang dan jasa. 2. Statistik BOP dapat memperingatkan adanya kemungkinan kebijakan baru yang dapat mengubah iklim bisnis suatu negara. 3. Statistik BOP dapat mengindikasikan pengurangan dalam cadangan devisa suatu negara, yang dapat berarti bahwa mata uang negara tersebut akan menurun nilainya di masa mendatang. Yang keempat, statistik BOP dapat memberikan sinyal terhadap meningkatnya resiko pemberian pinjaman ke negara-negara tertentu. 4 aspek penting dari sistem akuntansi BOP. Yang pertama, sistem akuntansi BOP mencatat transaksi internasional yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 2. Sistem akuntansi BOP mencatat hanya transaksi ekonomi saja, transaksi yang melibatkan sesuatu yang bernilai moneter. 3. Sistem akuntansi BOP mencatat transaksi antara penduduk satu negara dan penduduk semua negara lainnya. Yang keempat, sistem akuntansi BOP merupakan sebuah sistem entry ganda, di mana setiap transaksi menghasilkan entry kredit dan entry debit dengan nilai yang sama. Sistem akuntansi BOP secara konseptual dibagi menjadi 4 akun utama, yaitu yang pertama akun lancar. Akun lancar ini mencatat transaksi barang dan jasa, termasuk ekspor dan impor, pendapatan investasi seperti dividen atau bunga yang diterima dari luar negeri, serta transfer unilateral seperti bantuan asing atau remitansi. Akun ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran suatu negara dari transaksi langsung. Yang kedua ada akun modal, capital account. Mencatat transfer modal antara negara, termasuk transfer aset tetap, misalnya tanah atau properti, dan hibah modal. Namun, dalam BOP modern, akun ini seringkali hanya mencakup transfer yang bersifat non-finansial, sementara sebagian besar transaksi modal berada di akun keuangan. Untuk yang ketiga, akun cadangan resmi, official reserve account, menggambarkan perubahan dalam cadangan devisa suatu negara yang dipegang oleh bank sentral untuk menstabilkan nilai mata uangnya. Ini termasuk aset seperti emas, penarikan khusus, dan cadangan devisa lainnya yang bisa digunakan untuk intervensi pasar. Dan yang keempat ada kesalahan dan kelalaian, errors and omissions. Mencatat perbedaan atau ketidakseimbangan yang muncul akibat pencatatan yang tidak sempurna atau transaksi yang tidak tercatat. Karena data BOP diambil dari berbagai sumber. Akun ini berfungsi sebagai penyeimbang untuk memastikan bahwa total transaksi tetap seimbang. Masing-masing akun ini berperan dalam mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dalam perdagangan dan investasi internasional. Yang terakhir ada surplus dan defisit BOP. Ketika sebuah negara mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengimpornya, maka negara tersebut mengalami surplus perdagangan. Tetapi ketika mereka mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada mengekspornya, mereka akan mengalami defisit perdagangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi sistem moneter internasional dan
neraca pembayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.